Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore untuk teman-teman semuanya. Semoga di hari ini dan di hari-hari berikutnya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menaati peraturan yang ada dan juga selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan kemudian juga jangan pernah lupakan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Baiklah, mungkin itu saja pembukaan dari saya. Di video kali ini saya akan menyampaikan review yang telah saya tulis dari yang diberikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA selaku Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Pada 13 Maret 2021 bertepatan di hari Sabtu, yaitu memperingati Isra Mi'raj yang diadakannya webinar oleh Universitas Jambi. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk berpantun sedikit. Malam Selasa makan pepaya, makan semangka di taman kota. Salam kenal semuanya, perkenalkan saya Silviana Yuan Arista. Terima kasih. Saya adalah Silviana Yuan Arista. Teman-teman bisa memanggil saya dengan sebutan Silvi ataupun Yuan. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, langsung saja. Pada webinar kemarin, pihak Universitas Jambi mengangkat tema yaitu mengetuk pintu langit, menebar damai di bumi dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Harus kita ketahui bahwa manusia itu tugasnya membisik di bumi dan memperdengarkan di langit. Pada peringatan Isra Mi'raj, kita sering mendengar ataupun sering dibawakan tentang ayat ataupun surah, yaitu surah Al-Isra, tepatnya pada ayat 1. Nah, surah Al-Isra ini diapit oleh 3 surah yang dikenal sebagai surah 3 serangkai, di mana surah sebelumnya adalah surah An-Nahl. Dalam surah itu dijelaskan bagaimana serangga ataupun lebah ia mendemonstrasikan sebagai serangga kecil, tetapi bisa menghasilkan satu hal yang bermanfaat, yaitu madu. Madu ini digolongkan sebagai obat dari segala penyakit. Surah ini juga disebut sebagai surah intelektual, kecerdasan intelektual. Kemudian baru masuklah surah Al-Isra yang merupakan surah yang dapat dijelaskan mengenai suatu perjalanan Nabi. Lalu setelah surah tersebut barulah surah Al-Kahfi disebut sebagai surah kecerdasan spiritual. Yang mana hampir semuanya di surah Al-Kahfi ini tidak bisa dijangkau oleh akal. Kemudian kemarin waktu webinar Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA mengatakan bahwa jangan merendahkan orang-orang yang tidak populer sama sekali di bumi. Karena boleh jadi orang yang di bumi itu tidak populer sama sekali, tetapi menjadi selebriti di langit, menjadi populer di akhirat. Kemudian biasanya orang yang tidak populer itu justru memiliki ilmu yang lebih dalam daripada orang-orang yang menjadi selebritis ataupun menjadi populer di waktu di bumi gitu. Nah, bahasan selanjutnya, ketika manusia
ketika orang-orang ingin mendekat kepada Allah, ingin tidak ada jarak dari kita kepada Allah, maka cara mendekatkan diri itu adalah dengan cara apa? Dengan cara bersujud. Dengan cara bersujud dalam sholat, dengan cara menempelkan kepala kita di lantai saat kita menunaikan ibadah sholat. Sujud itu dibagi menjadi beberapa bagian, tetapi kemarin saya meresum ataupun mencatat itu ada 2 bagian sujud. Yang pertama itu adalah sujud simbolik dan yang kedua adalah sujud hakikat. Nah, sujud simbolik ini yaitu sujud yang dilakukan menempelkan kepala kita pada permukaan tanah, tidak peduli apapun itu niatnya. Entah itu niatnya kita ingat kepada Allah, entah itu kita niatnya hanya menempelkan kepala saja pada lantai, ataupun hati dan pikiran kita itu tidak sinkron gitu. Yang kedua merupakan sujud hakikat. Sujud hakikat ini sujud yang menetapkan niat, pikiran, hati hanya kepada Allah. Nah, bedanya mungkin sujud simbolik dan hakikat ini pada niatnya kita, pada tujuan kita hanya kepada Allah ataupun tidak, begitu. Jika manusia ataupun orang-orang ingin mendekati langit, jatuhkan mahkotamu pada lantai. Dengan cara apa ya tadi? Sholat itu. Sholat itu merupakan alat ataupun sebagai connecting diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kusyuklah dalam sholat. Kusyuk dalam sholat itu bukan hanya pada saat kita melakukan niat ya, kita melakukan niat kemudian rakaat awal sampai akhir, begitu bukan. Tetapi kekhusyukan itu dimulai ketika kita melaksanakan ataupun menunaikan wudhu, dimulai dari gerakan awal wudhu. Dan ingatlah apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita pegang, apa yang sudah kita hirup oleh hidung, apa yang sudah kita injakkan ya pada kaki kita, itu ya jalan satu-satunya untuk mensucikan ataupun membersihkan kotoran yang ada pada diri kita semua adalah dengan cara berwudu dengan baik dan khusyuk. Wudu itu tidak boleh bergurau, tidak boleh bercanda, tidak boleh bercakap-cakap, dan kemudian sesudah wudu pun lakukanlah hal-hal yang baik. Jangan kemudian sesudah wudu kita terus berbohong. Perkataan kita mengatakan hal-hal yang tidak benar, ataupun tangan kita menyentuh barang-barang ataupun benda yang tidak selayaknya kita sentuh gitu ya. Kemudian mata kita melihat benda-benda ataupun objek-objek yang tidak seharusnya kita lihat, tetapi sesudah wudhu malah kita melihat terus ya. Itu tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Kemudian umat manusia bisa menembus langit dengan cara yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu melalui sholat kita menempelkan kepala kita pada permukaan lantai, kemudian kita akan bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah sholat dengan baik. Dan tahukah teman-teman mengapa waktu sholat itu lebih banyak di malam hari ketimbang di siang hari? Mulai dari sholat maghrib, isya, kemudian sholat sepertiga malam ya, sholat tahajud, kemudian sholat tarawih itu kan kita lakukan di malam hari ya. Nah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengapa demikian? Karena
Karena agar kita ataupun manusia itu bisa lebih khusyuk, bisa lebih merasakan apa itu sholat begitu. Karena pada siang hari itu lebih banyak gangguan, lebih banyak suara-suara bising yang akan kita dengar ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Maka dari itu, sholat itu lebih banyak waktunya pada malam hari supaya kita bisa lebih khusyuk, supaya kita lebih merasakan apa itu sholat, apa itu makna yang ada pada sholat itu sendiri. Tetapi mungkin sebagian dari kita belum bisa merasakan yang sebenar-benarnya manfaat, bukan manfaat, maksudnya apa sih tujuan sholat itu dilakukan pada malam hari begitu ya. Kemudian ketika kita ingin lebih menembus langit, ketika kita ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu niatkanlah, tanamkanlah pada diri kalian, pada diri kita semua, pada teman-teman semua, sebuah hal-hal baik gitu ya. Jangan hal-hal yang tidak baik itu ditanamkan, jangan hal-hal yang tidak baik itu kita kerjakan, jangan hal-hal yang tidak baik itu selalu kita lakukan. Nah, itu akan berbanding terbalik. Lalu lakukanlah pembersihan diri pada diri kita sendiri agar kita bisa dengan lebih baik menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sebagian dari kita itu hanya mempunyai seorang guru, hanya mempunyai seorang dosen ataupun pengajar yang dari orang hidup gitu, dengan kata lain manusia. Jadi kemarin beliau Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA itu mengatakan bahwa jangan hanya mempunyai guru seseorang yang hidup atau manusia itu sendiri. Kita bisa belajar dengan impersonal teacher. Jadi guru yang bukan orang, guru yang bukan manusia itu sebenarnya ilmunya lebih dalam. Contohnya pada Nabi Sulaiman itu gurunya adalah burung. Kemudian Nabi Musa itu gurunya adalah tangkai pohon yang mengantarkan Nabi Musa untuk bisa keluar dari sebuah hutan. Dan kemudian alam semesta ini adalah Al-Quran. Gitu. Al-Quran yang disebut dengan Al-Quran besar, ya alam semesta itu, dan Al-Quran kecil itu yang tercetak, yang tertuang dalam bentuk tulisan. Nah, jadi ketika kita sudah mau mendekatkan ataupun menembus langit, maka tidak ada cara lain selain menghaluskan budi pekerti dengan cara membersihkan pikiran, membersihkan hati, jiwa, dan juga mengatur, mendisiplinkan perilaku agar tidak melakukan berbagai macam dosa, berbagai macam kesalahan. Dan insya Allah akan mendapatkan apa yang diharapkan. Dan yang paling penting adalah alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang hidup atau manusia. Roh itu tidak pernah mati, yang hancur itu tubuh. Maka dari itu, jangan hanya belajar dengan orang, belajarlah pada alam. Belajarlah pada alam semesta, mengertilah pada alam semesta. Caranya, tidak ada cara lain kecuali pembersihan budi pekerti itu sendiri. Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati
manusia yang kotor. Saya ulangi, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati manusia yang kotor. Jadi Al-Quran itu adalah surat undangan, sekaligus tiket untuk kita pulang kampung. Itulah yang menjadi jalan kita untuk bisa masuk ke surga. Dan jika teman-teman dan kita semua tidak membawa tiket tersebut, maka bersiap-siaplah untuk masuk di luar surga, yaitu neraka. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah jika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka laksanakan ibadah sholat, kita tempelkan kepala kita pada lantai dan tembuslah jarak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Kemudian juga dengan cara menghaluskan budi pekerti. Caranya adalah membersihkan pikiran, jiwa, dan juga bisa mengatur dan mendisiplinkan diri kita sendiri untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Tinggalkan semua hal-hal yang tidak baik, tinggalkan semua hal-hal yang menjerumuskan kita, tinggalkan semua hal-hal yang bisa membuat kita melakukan perbuatan dosa. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin banyak sekali kesalahan kata, tindakan yang saya lakukan pada kali ini. Kesalahan itu memang datangnya dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, masak ikan bumbu selasih, si akum umroh pakai sepatu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.